Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aturan sinus dan kosinus. Nah, mari kita lanjutkan materi kemarin ya. Nah, di sini kita masih dengan segitiga yang sebelumnya. Nah, dengan rumus aturan sinus sebagai berikut: A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Jika diketahui 3 syarat sebelumnya, maka tinggal dipilih menggunakan salah satu rumus yang ini. Ini pecahan rumus dari ketiga rumus yang tadi. Jadi, dia digunakan adalah dua pasang di sini ya. Nah, yang pertama A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Dan selanjutnya di bawah ada rumus kedua dan rumus ketiga. Jadi, ketiga rumus ini merupakan pecahan dari rumus yang pertama tadi. Nah, misalnya kalau ada soal yang dicari nilai panjang A-nya, A kecil, nah terus udah diketahui besar sudut A-nya alfanya berapa, besar sudut betanya berapa, dan panjang dari B-nya itu sudah ada, jadi yang digunakan adalah rumus pertama. Rumus pertama di sini untuk mencari nilai A, dan seterusnya. Walaupun kebalikannya ya. Misalnya kalau dicari misal rumus pertama nih, yang dicari itu beta. Yang diketahui adalah ketiga angka di lainnya, yaitu panjang A sudah diketahui, panjang B sudah diketahui, besar sudut alfanya juga diketahui. Nah, salah satunya yaitu betanya yang belum diketahui, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal agar lebih mengerti. Di sini Ibu telah memberikan dua contoh soal. Contoh soal pertama berbunyi, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat, dan panjang sisi B, di sini maksudnya panjang B aja ya, sama dengan 12 cm. Tentukan panjang sisi dari A. Nah, penyelesaiannya di sini, tadi soalnya itu cuma dikasih tahu kata-kata soal aja ya, tapi di sini dalam penyelesaian kita bisa gambarkan agar lebih mengerti. Jadi ada segitiga A, B, C dengan sudut A 30 derajat, sudut B 45 derajat. Nah, panjang B kecil atau panjang A ke C itu 12 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang dari A. Jadi rumus yang kita pakai adalah A per sin A besar. Jadi A per sin A besar, A itu berseberangan, A kecil di sini berseberangan dengan A besar. Sedangkan B kecil di sini berseberangan dengan B besar di gambarnya. Sehingga menggunakan rumus yang pertama, A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, selanjutnya kita ubah rumusnya, di mana kita pindahkan rumus dari sin per sin A-nya. Nah, di sini sin A itu pindah ruas ke kanan, jadinya A sama dengan B per sin B kali sin A. Sehingga A sama dengan, tinggal dimasukkan angka-angka yang udah diketahui, 12 per sin 45 dikali sin 30 derajat. Nah, selanjutnya sin 30 derajat ini kita sejajarkan dengan 12, sehingga menjadi A sama dengan 12 kali sin 30 derajat per sin 45 derajat. Sama dengan, nah untuk rumus sin 30 derajat bisa dilihat di halaman pertama, yaitu tabel trigonometri sudut-sudut istimewa. 12 kali setengah per setengah akar 2. Nah, di sini 12 kali setengah per setengah akar 2, setengah per setengah. Di atas ada setengah, di bawah ada setengah. Nah, pembilangnya di atas itu ada setengah, penyebutnya juga ada setengah. Dan ini merupakan per atau pembagian, jadi bisa dicoret setengah dengan setengahnya. Sisanya jadinya 12 akar 2. Sampai di sini jawabannya sudah benar, tapi kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Karena di sini mengandung akar 2 yang menjadi penyebut atau per akar 2. Jadi kita sederhanakan dengan kali sekawan. Jadi sama dengan 12 per akar 2 dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2, yaitu akar 2 per akar 2, sehingga menjadi 12 akar 2 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 sama dengan 2. Nah, itu akan kita pelajari nanti di bilangan akar, bentuk akar. Nah, selanjutnya 12 akar 2 per 2, di sini 12-nya dibagi dengan 2 sehingga menjadi 6 akar 2.
Nah, diingat ya tadi, akar 2 dikalikan dengan akar 2 hasilnya 2. Jadi, angka yang sama, akar yang sama, kalau dikalikan dengan akar yang sama akan menghasilkan angka dalam akar tersebut. Sehingga panjang sisi dari A itu adalah 6 akar 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini berbunyi, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB itu 6 akar 2 cm, panjang BC sama dengan 16 cm, dan besar sudut A sama dengan 135 derajat. Tentukan nilai sin C. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan di penyelesaiannya, sedangkan di soalnya tidak ada gambar ya. Jadi kita gambarkan bentuk segitiga ABC itu sudut A-nya itu besarnya 135 derajat. Nah, panjang A ke B-nya itu 6 akar 2 dan panjang B ke C itu 16 cm. Nah, di sini yang ditanya adalah sin C. Nah, sin C ini berseberangan, sin C, C besar ini, sudut C besar ini berseberangan dengan 6 akar 2. Selanjutnya, A besar, sudut A besar ini berseberangan dengan panjang sisi 16 cm. Jadi yang kita gunakan adalah yang rumusnya A per sin A, C per sin C. Nah, di sini A itu panjangnya adalah 16 cm, A kecil yang berhadapan dengan sudut A besar, panjangnya ini 16 cm. Selanjutnya C kecil itu adalah panjangnya 6 akar 2 yang berseberangan dengan sudut C besar. Nah, sedangkan untuk A besar, sin A besar itu 135, sin 135 derajat. Sehingga digunakan rumus yang ini, A dengan C. Nah, selanjutnya rumusnya di sini kita balikan rumusnya, kita tukar. Di sini A kecil, di sini panjang A di atas A kecil ini ditukar dengan sin C, tukar tempat. Ditukar tempat. Nah, selanjutnya sehingga menjadi rumusnya sin C per sin A sama dengan C per A. Karena A kecil tadi tukar tempat dengan sin C. Selanjutnya, dari rumus ini kita bisa lihat, nah sin C sama dengan, sin A yang di bawah per sin A ini kita pindah ruaskan jadi kali sin A. Sin C sama dengan C per A kali sin A. Nah, selanjutnya kita sesuaikan, kita setarakan sin A-nya taruh di C-nya, di atas, sebagai pembilang. Sin C sama dengan C kali sin A per A. Nah, selanjutnya sin C sama dengan, kan kita akan mencari nilai sin C. Nah, sama dengan C-nya itu 6 akar 2 dikali sin A-nya itu sin 135 derajat dan panjang A-nya itu 16. Nah, sin 135 derajat bisa dicari pada tabel trigonometri berikut. Ini merupakan sudut-sudut istimewa dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk sin 135 derajat itu kita bisa lihat di sini. Sin 135 derajat itu setengah akar 2. Selanjutnya kita bisa masukkan ke rumus sin C sama dengan 6 akar 2 dikali setengah akar 2 per 16. Nah, di sini kita bisa kalikan sin C sama dengan, 6 dikali setengah itu hasilnya 3. Jadi di sini 6 dikali setengah itu hasilnya 3. Selanjutnya tanda kali, akar 2 dikalikan akar 2 itu sama dengan 2 per 16. Jadi hasilnya sama dengan 3 kali 2, 6. 6 per 16. Disederhanakan sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 16 dibagi 2, jadi 3 per 8. Jadi nilai sin C ini adalah 3 per 8. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian mengerti. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.